Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita ada dan berjumpa hari ini Selasa 12 Januari 2021. Mari saudara kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, hidup anugerah-Mu yang kami awali dengan kerinduan kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak melalui doa dan firman-Mu yang akan terbuka di hadapan kami. Layakkan kami Allah Roh Kudus, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan karena berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca pagi hari ini, dan mau kita renungkan menyapa saya dan saudara hari ini dengan satu pokok perenungan nilai dari Allah. Saya pikir kalau dipertanyakan bagi kita, semua orang merindukan sebuah nilai. Dan itu boleh terkait betapa gembiranya hati seorang ibu atau ayah, orang tua, ketika anaknya mendapat nilai dalam pendidikannya yang baik. Termasuk di dalam pekerjaan anak-anak ketika ia mendapat prestasi. Tentu orang tua yang mendengar atau menyaksikan sangat bahagia. Nah, dalam perikop kita dikatakan Abraham dalam pandangan Allah memiliki nilai yang istimewa. Bagaimana tidak dikatakan dalam ayat 3 bahwa Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena melakukan Taurat, tetapi karena percaya, karena imannya. Abraham sangat mengimani Tuhan yang memanggilnya, sehingga ia menjadi pribadi yang berjalan menurut perintah Tuhan. Ketika Abraham bergumul soal keturunan yang sekian lama tidak menunjukkan bahwa ia akan memiliki keturunan,
ia tetap percaya akan perwujudan janji Allah kepadanya. Abraham tetap taat dan tidak menjadi pribadi yang bermegah karena ia dibenarkan Tuhan, melainkan ia tetap rendah hati dan sepenuhnya berserah kepada Allah. Tentu saudara, kita ingin menjadi pribadi yang bernilai bagi Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita adalah pribadi yang berharga dalam pandangan Tuhan. Hanya saja apakah predikat atau nilai dari Tuhan dapat kita pertahankan sebagai pribadi yang dibenarkan karena iman percaya dalam Yesus Kristus? Kita seringkali terombang-ambing, diperhadapkan dengan berbagai godaan, sehingga kemampuan kita untuk mempertahankan nilai yang diberi Tuhan itu harus selalu diupayakan tidak berubah, tidak mengalami kekendoran. Dan langkah untuk mempertahankan itu adalah hidup berserah, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan Allah bagi kita. Bukan tindakan kita, bukan perbuatan kita, bukan kelebihan kita, tetapi karena percaya kita yang sungguh. Seperti itulah yang dimiliki oleh Abraham. Karena itu saudara, di awal tahun ini, kiranya kita semakin yakin akan penyertaan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari, yang tentu punya banyak dinamika hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun masih panjang perjalanan ini, baru hari ke-12 kita menjalaninya, tetapi dengan iman yang sungguh, kita tetap yakin, kita semangat optimis bahwa kita akan sampai ke penghujung tahun dengan gemilang, dengan nilai yang baik, dan Tuhan tetap bersama dengan kita. Izinkanlah saudara terus Allah, Roh Kudus menilai kehidupan kita, dan Dia bekerja di dalam kehidupan kita, termasuk karya, tanggung jawab, rencana hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu hanya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka kondisi apapun kita tidak ragu, karena kita telah memberikan tempat Allah pada kehidupan kita yang sangat menentukan, vital dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan kita, itulah jaminan kita. Maka kita mendapatkan nilai dari Allah. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan makna firman-Mu. Roh Kudus Allah sendiri yang memberi nilai dan berkarya dalam hidup kami, sehingga firman-Mu tidak sia-sia. Tuhan, rencana, karya, usaha, pekerjaan, tanggung jawab kami hari ini, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berkarya, dan kami sungguh-sungguh yakin tak satu pun karya Tuhan yang sia-sia. Semua membawa makna dan nilai hidup. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, di mana saja dalam segala perkara yang sungguh-sungguh kami harapkan tuntunan, penyertaan dan berkat Tuhan menyertai. Dan ketika mereka jauh daripada Tuhan, tarik mereka Tuhan, dekatkan kepadamu, sehingga jaminan hidup selalu ada pada mereka, dan kami boleh tenang, senantiasa bersyukur kepadamu. Kami teringat bagi para orang tua kami, karena umur mereka telah lanjut, terbatas kemampuan mereka. Tuhan pegang orang tua kami dalam melanjutkan aktivitas hidupnya dan keterbatasannya. Ada hati yang gembira mereka miliki, yang terus berpengharapan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mengerang dalam kesakitan, entah karena sakit penyakit yang datang pada tubuh mereka, maupun karena virus corona ini. Ada yang berbaring di rumah sakit, istirahat di tempat-tempat khusus isolasi, juga di tempat atau rumah mereka. Tolong Tuhan, dengarkan jeritan hati mereka untuk sembuh. Berkatilah upaya-upaya yang telah dan sedang diberikan.
dan kuatkan iman mereka. Agar dalam kondisi ini mereka tidak goyah, tetapi justru mereka menikmati betapa Tuhan dekat dan mendengar doa mereka, sehingga mereka mendapat kelegaan. Proses untuk sembuh, nama-Mu dimuliakan. Bagi mereka yang telah menerima pemulihan itu, hati yang gembira senantiasa memberikan mereka sukacita untuk selalu juga bersyukur dan tidak melupakan Tuhan. Namun tetap mempertanggungjawabkan hidup karunia Tuhan itu dengan disiplin yang tinggi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Sungguh tidak mudah melupakan itu, melewati itu. Tetapi di dalam kekuatan Roh Kudus Tuhan yang beserta kehidupan kami, tentu akan memampukan mereka melupakan duka cita itu, melewatinya, dan tetap terhibur. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun, hari yang penuh cerita hidup dalam kehidupan keluarga atau pribadi mereka. Tuhan tetap mendengar doanya, menyempurnakan sukacita itu, dan nama-Mu sungguh-sungguh indah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hari-hari yang bahagia itu. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami boleh mendukung kepemimpinan yang Kau percayakan bagi mereka dengan bergandengan tangan masyarakat, jemaat-Mu, tim medis, dan juga tim COVID, bahkan aparat negara dalam situasi untuk mengupayakan terputusnya mata rantai pandemi ini. Biarlah kami tetap menjunjung tinggi ketaatan dalam memelihara protokol kesehatan untuk diwujudkan bagi kehidupan bersesama. Dan kami percaya virus ini akan hilang dan kembali kehidupan normal. Oh Tuhan, seluruh rencana kami, karya dan harapan kami bawa di dalam Tuhan untuk hari-hari ke depan. Tuhan tetap berperkara bagi kami. Oh Bapa di surga, sungguh indah kasih sayang-Mu bagi kami. Dan karya Tuhan tetap ada. Jaminan Tuhan tetap menyertai kami. Seluruh hati rencana kami bawa di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Oh ya, oh Allah, dengarkan doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.